Shalom saudara-saudara semuanya. Kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan di akun YouTube saya dalam satu video yang saya post sekitar 1 tahun lalu waktu saya studi onsite program S2 di Yogyakarta. Yang mana pertanyaannya adalah, bro, gue mau nanya nih, kenapa penderitaan yang dialami baik orang Kristen maupun dengan orang yang Kristen atau orang yang tidak percaya Yesus itu sama? Nah, saudara, pertanyaan ini sangat menyentuh topik yang sangat kompleks di dalam teologi Kristen. Penderitaan adalah bagian dari kondisi manusia secara universal, terlepas dari keyakinan religius. Alkitab sendiri mengakui hal ini. Misalnya dalam Matius pasal 5 ayat 45 yang menyatakan bahwa Tuhan menerbitkan matahari baik bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan baik bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Dan di dalam perspektif Kristen, penderitaan dapat dilihat sebagai alat untuk pertumbuhan spiritual, pembentukan karakter, atau ujian iman. Misalnya dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 menyebutkan bahwa penderitaan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kekristenan tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya bahwa tidak ada jaminan kekebalan dari penderitaan. Kita sedang berada dalam konsep dunia yang jatuh di dalam dosa. Teologi Kristen mengajarkan bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan penderitaan bagi semua orang, terlepas dari keyakinan mereka masing-masing. Lalu kenapa penderitaan orang Kristen kok sama dengan orang-orang yang tidak Kristen? Atau kenapa penderitaan orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kok sama dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus? Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya membaginya ke dalam 5 bagian besar yang akan saya jelaskan secara singkat dari perspektif teologi reform, yaitu penderitaan universal, kedaulatan Allah, apa tujuan penderitaan itu yang berbeda, lalu penderitaan dari perspektif eskatologis, serta apa yang menjadi kesimpulan dari kelima bagian besar tadi. Pertama, penderitaan universal. Teologi reform mengakui bahwa penderitaan adalah bagian dari kondisi dunia yang jatuh di dalam dosa, di mana setelah kejatuhan Adam dan Hawa, seluruh ciptaan terkena dampak dari perbuatan mereka. Roma pasal 8 ayat 20-22. Oleh karena itu, baik orang percaya maupun yang tidak percaya sama-sama mengalami penderitaan sebagai konsekuensi umum dari dunia yang rusak. Penderitaan juga adalah merupakan kedaulatan. Dalam teologi reform menekankan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk penderitaan. Allah mengizinkan penderitaan terjadi baik pada orang yang percaya maupun yang tidak percaya sesuai dengan rencananya yang bijaksana. Ayub pasal 1 ayat 21 dan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Lalu kalau kita lihat, tujuan dari penderitaan itu sangat berbeda sekali. Meskipun orang Kristen dan non-Kristen sama-sama menderita, tujuan di balik penderitaan itu berbeda-beda. Misalnya pertama, bagi orang percaya, penderitaan itu berfungsi untuk memurnikan iman, membangun karakter, dan membuat mereka lebih serupa dengan Kristus. Roma pasal 5 ayat 3-5 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat ke-7. Bagi orang yang tidak percaya, penderitaan bisa menjadi peringatan akan kebutuhan mereka akan Allah
atau penghakiman atas dosa. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Lalu kalau berdasarkan perspektif eskatologis, apa itu penderitaan? Teologi reform menekankan bahwa penderitaan saat ini harus dilihat di dalam terang kekal. Bagi orang percaya, penderitaan sementara akan berakhir dengan kemuliaan kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Sedangkan atau sementara bagi orang yang tidak percaya, penderitaan di dunia hanyalah awal dari penderitaan kekal jika mereka tidak bertobat. Orang Kristen menderita dalam persekutuan dengan Kristus yang juga telah menderita. Filipi pasal 3 ayat 10. Ini memberikan makna dan penghiburan khusus bagi penderitaan orang percaya. Penderitaan orang Kristen dapat menjadi kesaksian yang kuat tentang iman mereka, menunjukkan perbedaan dalam cara mereka menganggap penderitaan dibandingkan dengan yang tidak percaya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Lalu kita tiba pada kesimpulan dari kelima garis besar tadi. Meskipun penderitaan dialami oleh semua orang, teologi reform melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan dalam makna, tujuan, dan hasil akhir dari penderitaan antara orang percaya dan tidak percaya. Pemahaman ini membantu orang Kristen untuk menghadapi penderitaan dengan iman, pengharapan, dan kita bahas beberapa buku rujukan yang bisa saudara baca untuk membantu saudara tentang topik penderitaan ini. Pertama, buku yang ditulis oleh C.S. Lewis tentang The Problem of Pain. Buku ini ditulis oleh Lewis yang membahas tentang penderitaan dari sudut pandang Kristen dan mengapa Tuhan yang baik itu mengizinkan penderitaan untuk dialami. Lalu buku yang kedua, buku yang ditulis oleh Philip Yancey tentang Where is God When It Hurts. Yancey di dalam buku ini membahas pertanyaan-pertanyaan sulit tentang penderitaan dan peran Tuhan di dalam penderitaan tersebut. Buku yang ketiga yang ditulis oleh Timothy Keller yang berjudul Walking with God Through Pain and Suffering. Di dalam buku ini, Timothy Keller menawarkan perspektif Alkitabiah tentang penderitaan dan bagaimana cara menghadapinya. Buku yang selanjutnya yang ditulis oleh John Piper dan Justin Taylor yang berjudul Suffering and Severity of God. Buku ini ditulis dengan mengumpulkan esai dari berbagai penulis Kristen tentang topik penderitaan. Jadi itu sangat baik sekali untuk saudara baca. Lalu buku yang kembali yang ditulis oleh Timothy Keller yang berjudul The Reason for God Live in an Age of Skepticism. Timothy Keller di dalam buku yang ini menuliskan meskipun tidak secara khusus tentang penderitaan, dia membahas berbagai keberatan terhadap iman Kristen, termasuk masalah penderitaan. Kiranya video ini boleh membantu saudara untuk memperkuat iman saudara di dalam penderitaan yang saudara alami, dan tetaplah berpegang dan berpaut kepada Tuhan. Allah Tunggal memberkati kita sekalian. Saudara, di dalam video ini juga saya cantumkan satu link di mana dalam link tersebut ada beberapa produk digital yang sedang saya mulai berjualan produk digital. Nanti saudara bisa klik link itu, dan kalau saudara tertarik bisa membeli produk di dalam, dan kiranya itu juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua, ataupun silahkan berkunjung dulu ke dalam link nanti akan saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.